Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahli sadari wa yarsir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait model komunikasi yang relevan dengan matkul komunikasi dan interaksi multimedia. Adapun dosen pengampu Bapak Muhammad Wildan Mauludi, AMD, SPD, MKom. Adapun anggota kelompok 1 Nurhalisa, saya sendiri, kedua Samsuddin. Adapun deskripsi tugas kami yaitu, dalam tugas ini kami akan mendiskusikan model komunikasi yang paling relevan dengan pengalaman kami. Kami memilih model komunikasi transaksional sebagai model yang paling sesuai. Adapun pendahuluannya, komunikasi merupakan proses yang kompleks di mana pesan tidak hanya dikirim dan diterima, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks, pengalaman, dan interaksi antara individu. Salah satu model komunikasi yang menggambarkan dinamika ini dengan baik adalah model komunikasi transaksional. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi bersifat simultan, di mana pengirim dan penerima pesan berperan secara bersamaan, bukan secara bergantian seperti dalam model interaksional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Samsuddin. Komunikasi. Dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang, kami mendiskusikan komunikasi yang kami alami dan menemukan bahwa model komunikasi transaksional adalah yang paling relevan. Model ini menekankan bahwa dalam komunikasi kedua belah pihak terus memberikan dan menerima pesan secara simultan dengan pengaruh dari faktor sosial dan psikologi. Contoh, percakapan dalam diskusi kelompok. Saat diskusi, anggota kelompok tidak hanya mendengarkan tapi juga merespon secara langsung melalui ekspresi wajah, komentar singkat seperti ya, atau saya setuju, yang menunjukkan komunikasi berlangsung secara bersama. Model komunikasi yang dipilih. Model komunikasi transaksional adalah yang paling relevan dan dengan pengalaman kami, model ini tidak hanya bergantian, tetapi juga berlangsung secara simultan. Ketika kita berbicara dengan teman kita, memberikan ekspresi wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan pemahaman atau kesetujuan. Argumen. Komunikasi bersifat simultan. Dalam kehidupan nyata, kita tidak hanya menunggu giliran untuk berbicara, tetapi juga merespon dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara yang menunjukkan pemahaman atau ketidaksetujuan. Komunikasi bersifat simultan, menurut Paul, ia menyatakan bahwa komunikasi tidak hanya terjadi secara linear satu arah, tetapi juga secara simultan dua arah atau lebih. Artinya, komunikasi dapat terjadi secara bersamaan, di mana kedua pihak atau lebih dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan. 2. Kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor sosial. Model ini mempertimbangkan konteks komunikasi termasuk latar belakang budaya, emosi, dan hubungan sosial antara komunikator. Model komunikasi transaksional yang dikemukakan oleh Paul menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor sosial. Hal ini berarti bahwa komunikasi tidak hanya terjadi dalam ruang hampa, tapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah. Contoh konkret, Sam berbicara dengan Lisa tentang program kerja yang ia jalankan. Sam menjelaskan kemajuan program kerjanya dengan menggunakan gerak tangan yang santai dan ekspresi wajah yang percaya diri.
Lisa mendengarkan dengan seksama, menggunakan kepala dan membuat kontak mata yang intens. Sam meminta umpan balik dengan Lisa memberikan senyum yang positif dan menganggukkan kepala. Mereka kemudian membuat kesepakatan tentang program kerja yang menjalankan dengan jabat tangan. Literatur teori komunikasi. Menurut Bartlett 1970, komunikasi transaksional menunjukkan bahwa pesan tidak dikirim dalam satu arah, tetapi terjadi secara bersamaan, di mana setiap individu berperan sebagai pengirim dan penerima secara terus-menerus. Menurut Ray, 1950-an dan 1960-an, komunikasi transaksional adalah proses komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi dan makna antara dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa tubuh, ekspresi, dan gerakan. Adapun kesimpulan dari materi kami, berdasarkan diskusi dan argumen yang kami sampaikan, model komunikasi transaksional adalah yang paling relevan. Dengan pengalaman kami, model ini lebih realistis dalam menggambarkan komunikasi sehari-hari, di mana komunikasi berlangsung secara simultan dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Itulah tadi presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi fasibilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.